Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Katakan, saya menerima pewahyuan kebenaran. Katakan, yes. Hari ini dan beberapa momen ke depan kita akan bahas tentang sebuah arti rahasia korban permanen, the secret of the sacrifice of Christ, rahasia pengorbanan Kristus, yang mana ketika kita mendengar Injil diberitakan, saudara yang kasih, saudara mesti percaya bahwa kuasa dari persekutuan, kuasa dari pengorbanan Kristus itu akan memberikan hikmat, akan memberikan kepada kita sebuah pengenalan manakala Injil tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu diberitakan. Karena itu saudaraku yang kasih, kenapa Injil tentang kematian dan kebangkitan Kristus, Injil kasih karunia itu harus diberitakan? Karena ketika Injil disampaikan, atau kabar baik itu disampaikan, kabar kasih karunia itu disampaikan, kabar tentang kematian dan penderitaan Kristus itu diberitakan, bahkan kabar tentang kebangkitan Kristus diberitakan, seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 23-24, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita satu kuasa yang dahsyat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka, tetapi untuk siapa? Ganti nama saudara, tetapi untuk siapa? Ganti komunitas saudara, tetapi untuk VLC. Amin saudara. Yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Baca bersama saya. Kristus adalah kekuatan. Kristus adalah apa? Kristus adalah apa? Yes, dia adalah, Christ is the power and the wisdom of God. Saudara lihat, itu tidak didapatkan dari sebuah studi, tidak dapat dari sebuah penelitian, tapi itu diberitakan dari berita Injil yang dikerjakan oleh Allah. Nah, umat Tuhan, orang-orang Yahudi tidak mengerti bagaimana mendapatkan wahyu tentang Yesus. Bahkan tentang kematian pun tidak. Padahal kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kepada mereka mujizat sebenarnya, kebutuhan yang mereka butuhkan. Tapi mereka tidak mengerti bagaimana hikmat itu ditransfer, diberikan. Ini merupakan kebodohan bagi mereka menurut Paulus tadi ayat 23. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti, dia bilang dia bodoh. Sebenarnya bukan karena dia bodoh, tapi karena dia tidak mengerti. Karena mereka tidak mengerti, Alkitab berkata mereka tidak mendapatkan the benefit, keuntungan dari apa yang Yesus kerjakan melalui salib. Itulah sebabnya Paulus katakan, kami memberitakan, we preach crucified Christ. Kami memberitakan Kristus yang tersalib, karena itu adalah kekuatan Allah. Dan apa tadi saudara? Hikmat Allah. Umat Tuhan, kebangkitan, sebelum kebangkitan, kematian, sebelum kematian, penderitaan Kristus yang terus masuk ke dalam suatu kematian, muncul dalam satu kebangkitan, itu memberikan kepada kita jawaban-jawaban seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8.
Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan untuk siapa? Bagi siapa, saudara? Kemuliaan kita. Wah. Rahasia itu disediakan bagi saya dan saudara. Untuk apa? Kemuliaan kita. Nah, itu harus diberitakan. Karena kalau tidak diberitakan dengan kekuatan kuasa Allah, maka umat Tuhan adalah orang-orang yang berkumpul tanpa ada kebanggaan. Saudara tahu, rahasia adalah kebanggaan seseorang. Kalau Anda pegang sebuah rahasia satu perusahaan, Anda bangga. Kenapa? Karena kalau Anda tidak ada atau Anda bocorkan, maka hancurlah. Makanya saudara lihat sekarang gonjang-ganjing dalam dunia politik, orang-orang tertentu ketika mereka menyebut nama seseorang, wah itu pembahasannya dari Sabang sampai Merauke, bukan? 24 jam tidak selesai. Kenapa? Karena nama itu mengandung sebuah rahasia. Rahasia tentang korupsi, rahasia tentang ini dan itu macam. Sama juga. Ketika gereja memberitakan Kristus yang disalibkan, jemaat yang percaya, mereka sedang dibukakan sebuah rahasia. Rahasia itulah yang menjadikan Anda dan saya bangga menjadi orang percaya. Bukan custom kita, bukan cara pujian penyembahan kita, bukan jenis dari pembangunan atau bangunan dan semua elektronik dan lightning system yang kita pakai dalam sebuah ibadah. No! Kalau Anda tidak pakai semua fasilitas itu pun bukan masalah. Yang menentukan dalam iman Kristen adalah kuasa kebangkitan Kristus yang dikerjakan melalui salibnya, yang adalah rahasia itu. Rahasia bagi dunia, tapi bagi saya dan saudara sebuah kebenaran yang diungkapkan. Amin. Nah, umat Tuhan, ayat yang ke-8 Paulus berkata begini, tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mengetahuinya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Mereka tidak menyengsarakan dia dengan kata lain. Mereka tidak membuat dia menderita. Kenapa? Karena justru itulah kesalahan mereka. Tapi karena mereka tidak tahu, mereka melakukan sebuah kebenaran yang Tuhan rancangkan. Yaitu Kristus harus menderita untuk saya dan saudara, untuk dunia ini. Ada kata amin yang luar biasa, amin. Nah, jadi Alkitab mengatakan bahwa hikmat Allah yang tersembunyi berabad-abad. Hikmat itu tersembunyi berapa lama, saudara? Berabad-abad. Ratusan ribuan tahun. Di dalam perjanjian lama, itu diungkapkan di sana, tapi masih tersembunyi. Makanya saudara yang kasih, di dalam perjanjian lama, Tuhan membenarkan melalui darah anak domba. Ya, melalui darah yang dikorbankan dari binatang yang tidak bercacat itu, maka penebusan terjadi. Nah, semua yang barusan kita antarkan sebagai pembuka ini adalah hal-hal yang tidak masuk di logika kita, kecuali hanya percaya. Ada yang percaya? Yes. Ketika Anda percaya, logikamu tidak dapat terima, tapi iman percayamu diperhitungkan di hadapan Allah. Karena itu jangan biarkan hatimu gelisah. Katakan, jangan gelisah lagi. Katakan, no more anxiety. Jangan lagi gelisah. Kenapa? Karena kita memiliki dasar yang benar untuk perdamaian. Orang yang gelisah adalah orang yang tidak memiliki damai. Tapi orang yang punya sumber kedamaian, Anda membagikan kepada dunia yang gelisah. Kita punya sumber. Katakan, saya memiliki sumber perdamaian. Katakan, yes. Di dalam Alkitab ada perjanjian lama, ada 5 persembahan yang ditemukan dalam perjanjian lama. Nah, kita akan bahas, tidak semua hari ini, satu saja saya akan pakai untuk menggambarkan atau memberikan kepada kita bagaimana suatu pengorbanan tunggal yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Satu pengorbanan tunggal, saudara kekasih. Coba katakan, Yesus pengorbanan tunggal. Tidak
Tidak ada korban yang lain, hanya satu. Siapa namanya? Korban Kristus. He is the only sacrifice, the only. Satu-satunya. Nah, ketika kita berbicara tentang korban pendamaian, maka kita mau bahas bagaimana lebih mendalam. Nah, kalau bicara soal korban di dalam perjanjian lama itu bicara soal daging korban perdamaian, ya, di mana saudara yang kasih korban perdamaian untuk apa? Ucapan syukur. Tapi korban persembahan adalah nasar atau korban sukarela. Di dalam Imamat nanti kalau saudara baca, di sana diceritakan seperti itu, Imamat 7, 15, 16. Kita mulai menikmati berkat-berkat hari ini, karena pekerjaan Kristus sudah, Anda diberkati hari ini karena Kristus sudah menyelesaikan berkat saudara. Engkau bisa disembuhkan hari ini karena Yesus sudah menyembuhkan engkau. Engkau berhasil hari ini bukan karena sesuatu yang engkau akan kerjakan. Kita bisa diberkati berhasil hari ini, makmur dalam semua area dan arena kehidupan karena Kristus sudah kerjakan bagi saya dan saudara. Anda tidak mengerjakan sesuatu, Anda menerima sesuatu. Nah, kita akan melihat lebih dalam, yaitu korban perdamaian. Ketika kita berbicara soal korban perdamaian, maka akan muncul sebuah frasa korban perdamaian dalam bentuk jamak. Dalam istilah Ibrani disebut selamim. Perdamaian atau selamim itu artinya damai dalam segala kelengkapannya. Artinya damai itu utuh dan lengkap. Damai dalam semua area dan arena. Haleluya. Damai dalam apa saudara? Semua area dan arena. Di mana hidupmu berada dalam kompleksitasnya, di situ damai Tuhan melengkapinya dengan sempurna. Dan mesti tahu itu. Itu yang namanya selamim. Ini mencakup lebih dari sekedar ketenangan pikiran, tapi mencakup kedamaian dalam hubungan kita, kedamaian dalam emosi kita, dan kedamaian dimanifestasikan sebagai kesehatan dan keutuhan dalam tubuh fisik kita. Wow, katakan thank you Jesus, katakan. Wow, saudara kau ingat, ini luar biasa. Damai dalam segala area dan arena itu tidak sedikit-sedikit, tapi dengan segala kelengkapannya. Damai dengan apa? Segala kelengkapannya. Anda mesti tahu ini. Karena dunia tidak memiliki yang Anda punya hari ini. Dunia tidak menerima ini. Dunia harus mendengar berita ini agar mereka juga bisa mendapatkan kedamaian. Saudara, Anda orang yang paling beruntung. Amin. Karena Anda diberikan sebuah kedamaian yang utuh dan lengkap. Roma 5 ayat 1 dari King James Version saya menerjemahkan langsung, dikatakan, sebab itu karena dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena apa saudara? Tuhan kita Yesus Kristus. Nah lihat, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sementara dunia berusaha untuk membangun sejahtera dengan Tuhan, membangun hubungan baik dengan Tuhan, saudara sudah melejit 1 mil ke depan. Anda sudah enjoy. Haleluya, amen. You enjoy the peaceful relationship with God. Karena Kristus telah mengerjakan. Anda tidak mengerjakan perdamaian dengan Allah, Kristus mengerjakan bagi saya dan saudara. Uang, harta, benda, nama baik, nama besar, pengetahuan, gelar, dan semua materi dunia ini tidak bisa mengerjakannya. Kecuali Kristus, korban perdamaian yang tunggal itu, mengerjakannya bagi saya dan saudara. Ini harus menjadi satu penghormatan yang tinggi dari saya dan saudara. Amen. Ini bukan sekedar berita menjelang Paskah. Ini adalah gaya kehidupan orang percaya. Nah umat Tuhan, seorang yang telah diampuni dan dibenarkan oleh Allah oleh korban bakaran, korban Kristus, korban penghapus dosa, maka dia akan mempersembahkan korban
keselamatan yang dia terima, dia membawa kembali syukur kepada Tuhan. Nah, seringkali kita gagal, banyak orang tidak menyadari bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang kita peroleh hanya karena telah menempatkan diri kita dalam posisi khusus. Misalnya, kita telah merenungkan firman, bermeditasi, mengosongkan pikiran, mengisinya dengan firman. Saya telah menjaga perkataan saya telah berbuat baik ini dan itu, maka saya dalam posisi damai. No. Kedamaian bukan karena hasil usaha kita. Perdamaian itu terjadi karena Kristus mengerjakannya bagi saya dan saudara. Saudara mesti paham ini, dan mari kita memahami ini dengan benar. Sehingga dalam kondisi apapun, dalam kondisi carut marut kehidupan ekonomi saudara, kehidupan apa saja, dalam kondisi yang belum sempurna, dalam kondisi yang berserakan hidup ini, yang tanda kutip belum bisa ada damai, belum bisa happy, justru Anda diberikan peluang dan kesempatan untuk menerima dengan iman apa yang Kristus kerjakan bagi saya dan saudara. Katakan, saya tidak tunggu kapan, hari ini saya menerima. Katakan, kapan tanggal berapa? Kapan tanggal berapa? Kapan tanggal berapa? Tapi kalau hari ini ada tanggalnya, bukan? Sekarang, saat ini, bahkan ribuan tahun yang lalu, Yesus sudah kerjakan bagi saya dan saudara. Kalau saudara tunda lagi, saudara sangat terlambat. Katakan, apapun terjadi, saya damai sejahtera. Jangan tunggu segala sudah lengkap. Karena yang melengkapi Anda bukan materi, tapi damai dengan segala kelengkapannya. Kristus kerjakan bagi saya dan saudara. Dengan kata lain, orang yang punya segala-galanya, tanpa pengorbanan Kristus, dia tidak ada damai. Anda yang tidak punya segalanya, apa adanya, tapi pengorbanan Kristus yang Anda terima dalam hidupmu, engkau peaceful. Ini pemahaman yang benar, yang akan merubah kita menghadapi kondisi-kondisi apapun. Walaupun pengajaran ini tidak membuat kita tidak punya fighting spirit, roh perjuangan yang pantang mundur, dihilangkan tidak. Kita tetap berjuang, tawakal, kokoh, kuat. Tapi Anda harus tahu bahwa Anda berjuang dari posisi damai sejahtera. Haleluya. Karena ada korban yang dipersembahkan. Kedamaian bukanlah sesuatu yang harus kita capai, tetapi sesuatu yang kita terima begitu saja. Sekali lagi, saudara yang kasih, kedamaian bukanlah sesuatu yang harus kita capai, tetapi sesuatu yang... Coba pegang tangan saudara, katakan, saya sudah menerima damai sejahtera. Karena korban perdamaian. Korban keselamatan memberikan keselamatan, korban perdamaian memberikan damai sejahtera. Dan Anda sudah memilikinya, bukan tunggu nanti. Dunia bilang kamu belum sukses, belum punya banyak uang, belum punya rumah ini, belum punya itu, belum punya ini, belum punya istri, belum punya suami, belum punya anak, belum punya ini, maka kamu tidak damai. Bohong semuanya. Tanpa semuanya itu bersama dengan korban Kristus, Anda sudah damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, bukan seperti yang diberikan. Wow. Tuhan memberikan damai yang bukan artinya damai kita made in heaven. Haleluya. Produksinya damai kita di mana? Di surga. Damai kita tidak diproduksi dengan uang, dengan makanan, dengan harta benda, jabatan. No. Damai kita diproduksi dari surga, yaitu damai yang dimiliki oleh Tuhan. Katakan, damai Tuhan menjadi damai saya. Masih ada yang kurang? Masih ada yang perlu tambahan? Masih ada yang perlu tambahan? Tidak ada. Tidak ada tambahan aksesoris apapun membuat Anda lebih damai. No aksesoris. Katakan, tidak ada tambahan. Cukup Kristus saja. Nah, konsep ini Anda harus tangkap. Kalau Anda dan saya menangkap konsep ini, maka damai sejahtera yang Yesus berikan tidak tergantung pada keadaan kita.
yang diberikan oleh dunia, tidak tergantung oleh keadaan dunia. Dunia mau maju, mau mundur, mau hilang, mau tenggelam, tidak ada urusannya. Haleluya, katakan amin. Kedamaian yang sama memungkinkan Yesus untuk apa saudara? Tidur di tengah badai yang bergejolak, adalah kedamaian yang sama yang dia tinggalkan bagi saya dan saudara. Katakan, saya damai. Jadi jangan menyanyi itu lagu, ke gunung tinggi dan lemah ku cari damai, 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 tapi ku tidak temukannya. Itu lagu lama yang perlu diulang-ulang lagi hari ini. Anda menyanyikan itu karena Anda belum paham. Tapi setelah mengenal kebenaran ini, begitu Anda mau angkat lagu itu, Anda bilang, saya tidak mencari ke gunung, saya tidak mencari ke lembah. Damai itu telah diberikan kepada saya dan saudara dalam Kristus. Jadi Yesus telah memberi kita damai sejahtera, dan cara kita menikmatinya dengan jangan gelisah hatimu. Katakan, saya tolak kegelisahan dalam nama Yesus. Katakan, yes, jangan gelisah hatimu. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu untuk Anda kecuali diri Anda sendiri. Orang lain mendukung, mensupport, oke, no problem, mari silakan, please. Tetapi saudara mesti tahu, orang lain juga membutuhkan damai. Amin, saudara? Amin. Orang lain juga butuh damai. Amin. Jangan ambil dari orang lain, karena orang lain juga memerlukannya. Ambillah dari Tuhan yang adalah sumber damai itu. Damai tidak di-create oleh siapapun, apapun. Sekali lagi. Damai yang Yesus berikan tidak di-create, diciptakan oleh siapapun, dan apapun, dan bagaimanapun. Kondisi, keadaan, situasi orang dan barang, bukanlah pencipta dari damai. Jadi kalau orang bilang tunggu, saya pun anak semua belum menikah, belum wisuda, belum ini, damai belum bisa. Jangan dulu tertawa mama, tantangan masih banyak mama. Saya belum ini, belum itu. Jangan juga happy-happy. Happy saja, tapi jangan happy-happy. Senang saja, tapi jangan senang-senang. Bahagia saja, tapi jangan bahagia, baha-baha saja. No! Saya perintahkan sekarang, Anda berhak menikmati damai dalam semua area. Amin. Jangan biarkan damai mau dikorupsi, apalagi dicuri, dibegal, diambil paksa oleh situasi dan kondisi. Kita menuntut orang lain untuk memberikan damai. Kita menuntut keadaan membuat kita damai. Kita menuntut barang tertentu untuk kita damai. Bahkan kita datang di toko damai. Kok, Ci, mau beli damai? Minta maaf, ini hanya toko saja punya nama. Katakan, damai ada di sini. Coba. Damai ada. Damai ada di mana? Bukan di dompet, di hati dan jiwa saudara. Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi jangan gelisah hatimu. Amin. Janganlah gelisah hatimu. Jangan pula membiarkan ketakutan menggerogoti kita. Saudaraku yang kasih, ketika kita gelisah menghasilkan sebuah rasa takut. Yesus telah menyediakan penawar dari semua rasa gelisah dan takut yang namanya Shalom. Yang namanya apa saudara? Shalom. Shalom artinya damai dari Allah diberikan kepada saya dan saudara. Jadi ketika orang bilang Shalom, itu artinya apa? Damai Tuhan diberikan kepada saudara. Ketika saya bilang Shalom, saudara bilang bahasa Indonesia-nya Shalom. Amin. Itu dia. Wahyu Yesus sebagai korban perdamaian kita, itu akan mengubahkan kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, kita lihat perjanjian lama di dalam Imamat 3, ayat 1-3. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah membawa yang tidak bercela di hadapan Tuhan. 2. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahan itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya.
Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut. Dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 2, ia harus meletakkan tangannya di atas kepala korban. Seperti halnya korban bakaran, penumpangan tangan di dalam korban perdamaian adalah gambaran dari identifikasi, mengetahui bagaimana kondisi korban itu. Tanpa celah di hadapan Tuhan. Hewan korban itu tidak bercacat ya. Itu gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Saat kita mempelajari persembahan perdamaian, kita akan sebenarnya sedang melihat Kristus yang disalibkan. 1 Korintus 1 ayat 23-24. Kristus telah disalibkan untuk saya dan saudara. Karena itu, persembahan ini menggambarkan karya Kristus yang apa? Yang apa? Telah selesai di mana? Di kayu salib. Kristus yang disalibkan. Nah, jadi setiap kali kita melihat Kristus disalibkan, kekuatan dan hikmat Tuhan dilepaskan dalam kehidupan kita. Katakan, saya terima dalam nama Yesus. Melihat ini bukan seperti Anda melihat foto dan gambar atau melihat HP, tapi melihat ini artinya Anda menikmati, mengalaminya, menghayatinya sampai mengalaminya. Terkadang daripada terobosan langsung di doa kita, Tuhan memberikan kita hikmat untuk menghasilkan terobosan itu. Misalnya, mungkin kita sedang menunggu terobosan dalam kesehatan kita. Saya mau mengalami kesembuhan di bagian ini, bagian pada tubuh saya. Tuhan dapat memberikan kepada kita kebijaksanaan atau hikmat untuk apa? Mengetahui makanan apa yang harus dimakan atau dihindari. Dan ketika kita mengikutinya, kita akan melihat kesehatan kita apa? Membaik. Jadi sudah lihat hikmat. Oh Tuhan, kapan sembuh? Tuhan, kapan sembuh? Kapan sembuh? Bukan sampai di situ. Itu baru satu. Koma selanjutnya apa? Nanti tuh, mau sembuh ya? Coba gerak-gerak badan sedikit, jalan-jalan sedikit, coba kurangi makanan yang ini sedikit dan tambahkan yang itu banyak. Saudara tahu itu adalah hikmat dari Tuhan. Sementara Tuhan mengerjakan. Saudara nggak bisa. Kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkanlah. Kalau mau mati, matilah. Maka jadilah menurut kamu. No, tidak cara. Nah, ada cara-cara model kayak pasrah dan pasrah. Haleluya, amin. Amin. Tuhan kasih hikmat. Makanya saudara kasih teman saya ketemu dan dia banyak tahun yang lalu, tahun-tahun yang lalu waktu saya ketemu, ayo bang, makan nih babi panggang. John beta belasan tahun, sen makan babi lagi. Oh. Besok belasan tahun. Jadi air putih masih minum? Oh masih. Oh, saya pikir air putih tidak juga. Kenapa? Oh, karena saya temukan ketika saya makan makanan ini, darah saya berkecamuk. Darah saya apa? Waktu saya makan makanan ini, gula tidak lagi cukup manis, tapi manisnya manis tinggi. Maka saya belakangan ini minum teh pahit. Sudah berapa tahun? Dari pemilu 2019 sampai menjelang 24 ini, saya sudah tidak makan. Dan waktu saya tidak makan yang ini, saya tidak minum yang itu, saya makan yang ini, minum yang itu, saya rasa badan lebih fit. Dan minta maaf, beta pun ada mengandung yang ketiga lagi. Weh. Saudara lihat, itu karena hikmat dari Tuhan. Haleluya, amin. Makanya saudara kasih ada orang plesetan. Doa yang paling dijawab adalah doa makan. Itu paling cepat dijawab. Memang, betul. Begitu amin sudah tersedia. Tapi waspadalah. Amin saudara. Amin. Nah itu dia. Nah jadi kalau kamu rajin makan, rajin bersihkan badan. Apa saudara? Jangan rajin makan. Itu knalpot motor, kalau sudah jalan jauh harus kasih bersih. Kalau tidak, tas sumbat, motor punya kop bisa berangkat. Berapa banyak jantung berangkat, ginjal berangkat. Karena makan habis tidak ada pembersihan. Oke, itu secara teknis. Nanti kita bicara secara pribadi saja di rumah pohon kalau Anda mau, oke? Tapi yang mengerti bisa katakan amin. Gitu. Jadi
Anda tidak bisa bilang, woi saya sehat karena teman saya makan begini sehat. Padahal saudara yang kasih, dia tidak makan gula karena gulanya tinggi. Kamu tidak makan gula, gula rendah, ya out. Jangan ikut-ikut orang. Minta hikmat dari Tuhan, amen? Begitu. Kadang-kadang orang beli vitamin karena temannya beli vitamin dia ikut. Beta terasa apa-apa? Beta terasa apa-apa? Berarti karena mana? Yang masalahnya apa? Masalahnya bukan di obat, di kamu. Karena ikut-ikut arus. Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada apa? Kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan. Nah, saudaraku yang kasih, kita lihat bagaimana di dalam imamat. Kita lompat di dalam imamat langsung, imamat 3 ayat 3 sampai 5. Kemudian korban keselamatan itu harus mempersembahkan lemak yang menjelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 4, dan bagi keduanya, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan dan beserta buah pinggang itu. Ini keterangannya sangat detail. Ayat 5, anak-anak harus membakarnya di atas mezbah, dan itu dikatakan korban yang menyenangkan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat Yesus seperti yang Ibrani tadi 12. Melihat pengorbanan Kristus. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan kata lemak. Lemak, salib dalam istilah Ibraninya. Yang menutupi isi perut dan semua lemak yang ada di isi perut. Kedua ginjal dan lemak yang ada di pinggang, dan lobus, lemak yang menempel pada hati di atas ginjal. Dia harus menghapus. Anak-anak harus membakarnya, lemaknya. Jadi saudara, di atas mezbah itu korban bakaran, yaitu di atas kayu yang di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Saudara lihat, ini keterangan di dalam perjanjian lama tadi. Kemudian lanjut lagi dikatakan di situ, taburkanlah darah di sekeliling mezbah. Altar melambangkan tuntutan kekudusan Allah atas hidup kita. Ini adalah gambaran bagaimana darah Yesus, korban kita yang sempurna, telah sepenuhnya memenuhi, memuaskan tuntutan akan kesucian, kebenaran, dan kekudusan Allah. Lanjut, berikut, lemak. Coba katakan, lemak. Nah, itu sebuah fitur utama atau fasilitas utama dari korban perdamaian adalah lemak hewan. Dalam bahasa Ibrani ada istilah gemuk atau seleb, dan itu mengacu pada kekayaan atau terbaik. Ketika Yesus mati di kayu salib untuk kita, yang terbaik dari Tuhan mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Pengorbanan Kristus yang terbaik untuk saya dan saudara. Tidak ada yang lebih baik dari pengorbanan Kristus.